Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku tercinta, kita masih tetap dalam kajian cerita lengkap para nabi dan rasul. Dan pembahasan kali ini kami akan menerangkan kisah Nabi Saleh dan para kaumnya, yaitu kaum Samud. Juga tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih bagi para sahabatku yang telah mensubscribe, like, dan komentarnya. Semoga kajian channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Monggo. Sahabatku sekalian, dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh disebutkan moyangnya kaum Samud itu adalah orang bernama Samud bin Jasir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Mereka para kaum Samud ini bertempat di tanah bebatuan. Itu daerah antara Hijaz dan Sam. Hijaz ini sebelah barat laut Arab Saudi, ya, bisa masuk wilayah Arab Saudi, dan Syam itu di daerah utara gurun Arab, meliputi Syam ini sekarang meliputi negara Lebanon, Palestina, dan Suriah. Tetapi menurut Imam As-Sudi mengatakan nama Samud itu adalah nama sebuah sumur di wilayah tersebut, yaitu antara Hijaz dan Syam. Lanjut ke kisah para sahabatku sekalian. Berkata Imam Ibnu Ishaq dalam kitab Bada'iuz Zuhur, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Ad dengan musibah angin pentil puternya, saya sebut seperti itu biar sahabat semua paham. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meramaikan atau memakmurkan kaum Samud ini pasca hancurnya kaum Ad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 74, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin." Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan. Para kaum Samud ini menjadikan bukit-bukit bebatuan yang ada di situ rumah-rumah mereka, para sahabatku sekalian. Caranya apa? Dengan melubangi bukit-bukit tersebut, lalu menempelkan papan besi, ya, supaya tidak longsor, dan membuat pintunya itu dari kayu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala membuat para kaum Samud ini menjadi orang-orang yang banyak hartanya, menjadikan mereka kaya raya karena kemakmuran sumber daya alamnya yang melimpah. Tapi sayang, sungguh disayang, mereka ini dilupakan oleh gemerlapnya duniawi
dan melakukan penyelewengan dan pengingkaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Salih bin Abid atau Kanuk menurut riwayat yang lain, bin Asif bin Masij bin Abid bin Jadir bin Samud. Ya, termasuk keturunan Samud juga Nabi Saleh. Untuk apa? Untuk mengingatkan kaumnya atas penyelewengannya tersebut. Berkata Al-Azizi, dahulu Kanuk, bapaknya Nabi Saleh, itu di waktu remaja pekerjaannya itu merawat atau pelayan bagi para berhala, mulai dari yang kecil hingga berhala yang besar. Dia yang merawatnya, membersihkan berhala, memandikan berhala. Bahkan kalau ada berhala yang cuil atau keropos itu, Pak Kanuk itu selalu aktif menambalnya. Ya mungkin kasihan lah apabila berhalanya itu terlihat cacat. Dan tiap seminggu sekali itu Pak Kanuk selalu menyempatkan diri untuk bersujud kepada berhala yang paling besar. Maka pada suatu hari Pak Kanuk ketika bersujud di hadapan berhala yang paling besar, tiba-tiba berhala itu menoleh ke bawah. Jeluk, merinding, menghadap Pak Kanuk dan berkata, "Hei Pak Kanuk, sungguh di dalam tulang rusukmu itu ada Nabi Allah yang diutus kepada para kaum Samud." Mendengar berhala yang bisa berbicara itu, Pak Kanuk ketakutan. Ya, dia berlari hingga terjatuh terjungkal, ya, lalu bangun, berdiri lagi, berlari lagi, sampai akhirnya dia bisa masuk ke dalam kamar rumahnya dan tertidur. Dan saat sudah tengah malam, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk membawa Pak Kanuk terbang di bawah, terbang ke udara, kemudian menaruhnya di suatu lembah yang dipenuhi pepohonan dan air, alias ini di rawa, banyak pohon juga banyak airnya. Dan ketika Pak Kanuk tersadar, dia ini kebingungan melihat sekelilingnya itu banyak air dan pohon-pohon yang besar. Lalu akhirnya Pak Kanuk berdiri, bergegas, berjalan menyusuri rawa itu, dan sampailah dia di sebuah gunung yang tinggi yang terlihat di situ ada guanya. Kemudian Pak Kanuk masuk ke dalam gua tersebut sambil memikirkan, merenungi apa yang terjadi kepada dirinya. Tadi sepertinya tidur di dalam rumah, kok tiba-tiba dia bisa berada di sini. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat Pak Kanuk ini mengantuk berat sehingga dia tertidur, tak bangun-bangun sampai kurang lebih sekitar 1 tahun. Para sahabatku sekalian, singkat cerita, rajanya kaum Samud itu bingung dan mengerahkan pasukan untuk mencari keberadaan Pak Kanuk sebagai pelayan kesayangan. Dia itu tukang bersih-bersih berhala, karena tanpanya itu berhala-berhalanya akan kotor kalau tidak ada yang merawatnya. Dan istri Pak Kanuk selalu menangis siang malam memikirkan suaminya yang tak kunjung pulang, tak kunjung datang. Kemanakah suamiku? Kemanakah suamiku? Kenapa engkau tak pulang? Dan suatu hari, saat istrinya masih menangisi atas kepergian Pak Kanuk, hilangnya Pak Kanuk, bukan mati tapi hilangnya Pak Kanuk,
tiba-tiba ada burung gagak yang berkicauan di depan pintu rumahnya. Lalu istri Pak Kanuk membuka pintu rumahnya itu dan berkata, "Oh burung gagak, mengapa suaramu sangat indah?" Karena terlena oleh suaranya burung gagak yang sangat indah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan gagak tersebut bisa bicara. "Ketahuilah, hai Bu Nuk," kata istrinya Pak Kanuk, saya panggil saja Bu Nuk, "aku adalah gagak yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Qabil bin Adam saat memberitahu bagaimana caranya menguburkan mayat saudaranya." Si gagak melanjutkan, "Wahai Bu Nuk, aku lihat engkau selalu menangis setiap hari. Emang ada apa, Bu?" Istri Pak Kanuk langsung berkata, "Aku kehilangan suamiku dalam setahun ini. Pergi tak tahu entah kemana." "Oh, begitu ya, Bu?" Wah, kata gagaknya. "Apakah kamu senang, wahai Bu Nuk, andaikan saya memberitahukan keberadaan suamimu, Bu?" Tanya gagak itu. Dengan takjub dan gembira, istri Pak Kanuk berkata, "Sungguh ini sangat mengherankan." Kata gagaknya, "Tak usah heran sama saya, Bu. Semua ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ada kabar dari gagak tersebut, lalu istri Pak Kanuk ini berkemas dan berangkat mengikuti kemana arah gagak itu terbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan perjalanan mereka sebab mereka bepergian di malam hari. Berjalan terus hingga tak berapa lama mereka sampai di mulut gua. Lalu burung gagak itu berkata, "Kita sudah sampai, Bu Kanuk. Masuklah, suamimu tertidur di dalam." Lalu sang istri masuk ke dalam gua, melihat suaminya tertidur dan mendekatinya. Sang gagak kemudian membangunkan Pak Kanuk ini. "Hai Pak Kanuk, bangunlah dengan izin Allah." Lalu akhirnya Pak Kanuk terbangun dan melihat istrinya sudah ada di sampingnya. Pak, kamu sudah bangun, Pak," kata istrinya. Lalu mereka berdua berpelukan dan mencurahkan kerinduan suami istri yang tak pernah bertemu selama setahun. Dan akhirnya mereka berdua tersadar atas kesalahan mereka menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil mereka berdua ini tinggal di dalam gua dalam beberapa hari hingga istrinya Pak Kanuk ini hamil calon bayi yang akan menjadi nabi atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah hamil Nabi Shalih alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Cerita ini masih ada season yang kedua. Untuk itu kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.